Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh, jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah jamaah, bertemu lagi bersama saya Mikdad Tadausi tentunya di Islam Itu Indah. Masya Allah, di pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi tentunya dengan guru-guru kita yang luar biasa. Baik jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah, di dalam hidup, di dunia pasti kita itu ada senengnya, ada sedihnya. Pokoknya nggak mungkin deh bahagia terus. Nah, tapi biasanya di fase datangnya ujian, kita tuh biasanya suka kesel, suka bingung harus gimana. Nah, ini makanya mungkin lagi banyak banget nih ujian yang terjadi di dalam hidup kita. Pas banget sama tema kita hari ini, temanya adalah resesi. Ustaz Maulana tahu nggak resesi? Resesi yang sekarang. Wah, resesi itu biasanya kalau mau nikah suka ada resesi ya, bisa kan? Resepsi. Resesi itu bukan reses ya? Bukan. Nah, biar jamaah nggak bingung, jadi tema kita hari ini adalah resesi, singkatan dari rezeki seret saat krisis ekonomi. Duh, Masya Allah. Ini temanya, aku tuh bener-bener semangat banget karena lagi relate banget gitu. Makanya aku mau ke Ustaz Syam dulu nih. Iya, siap. Kita bahas Baik. lebih dalam. Ustaz Syam, Afwan izin bertanya nih. Iya. Aku pernah denger nih ya, tolong betulin kalau salah. Dalam Al-Quran katanya Allah itu akan memberikan kelaparan dan kekurangan harta bagi hambanya. Apakah ini contoh terjadinya sekarang nih, ada krisis, lagi kesulitan ekonomi, memang sudah ditakdirkan sama Allah terjadi seperti ini? Nah, ini mau penjelasannya Ustaz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Abi Fnan, Ustaz Maulana, Mas Mikdad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli amin 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 ya rabbal alamin. Subhanallah. Alhamdulillah ala kulli hal. Disampaikan guru kita Ustaz Maulana, segala puji bagi Allah atas segala keadaan yang terjadi, atas segala apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya sebagai makhluk yang beriman, ternyata Allah memang akan menguji semuanya. Baik diuji dengan kekurangan ataupun diuji dengan kelebihan. Baik diuji dengan yang disukai manusia ataupun yang tidak disukai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh pasti akan datang ujian. Wala nabluwannakum. Berapa kali Allah menyebutkan dalam ayat ini huruf-huruf penegasan. Waw penegasan. Kemudian lam penegasan. Ada tasdid penegasan. Artinya sungguh. Pasti. Kalian akan diuji dengan minal khauf, kekhawatiran. Wal ju' dengan kelaparan. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta. Wal anfus, dan juga kehilangan orang yang dicintai, kehilangan nyawa, kematian, wathamarat, dan kekurangan buah-buahan dan segala macam. Subhanallah. Ayat ini berkenaan tentang kesabaran sebenarnya. Jadi, kalau ujian itu datang, maka satu di antara banyak cara menghadapinya adalah dengan bersabar. Karena di ayat sebelumnya Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan kesabaran dan juga dengan salat, dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Mikdad tanya, apakah Allah memang memberikan ujian? Betul. Allah pasti akan menguji seseorang dengan beberapa macam ujian. Namun subhanallah, dengan ujian ini Allah ingin mengetes semuanya, siapa yang mampu bersabar di antaranya. Wabasyiris sabirin, dan berikan selamat. Nah, ayat ini nih, wabasyir ini perintah untuk satu orang sebenarnya. Berikan selamat bagi orang yang sabar. Jadi siapa satu orang yang disuruh berikan selamat ini? Adalah Nabi SAW. Di mana diberikan selamat? Di hari kiamat. Ada orang masuk surga. Kenapa dia masuk surga?
Bukan karena sholatnya. Kenapa dia masuk surga? Bukan karena hajinya. Kenapa dia masuk surga? Bukan karena sedekahnya. Bukan karena apa-apa. Ternyata karena apa? Dikasih selamat sama Nabi. Selamat, engkau masuk surga karena kesabaranmu menghadapi ujian. Subhanallah. Jadi wabasyirus sabirin, kalimat ini menggambarkan bahwa akan ada nanti orang mendapat penghargaan. Penghargaan apa? Atas bersabarnya, atas kekurangan, atas kematian, atas penyakit, atas kurangnya ekonominya. Subhanallah, mereka diberikan selamat masuk surga karena kesabarannya. Wallahu ta'ala a'lam. Aduh, Masya Allah. Karena bener banget ya Ustaz Syam. Mau orang kaya, mau orang yang miskin pun pasti merasakan kekhawatiran. Iya, betul. Orang kaya takut juga kehilangan anaknya. Betul. Ya. Orang miskin Subhanallah. pasti takut besok nggak bisa makan. Tapi kalau kita sabar, insya Allah nanti diberikan selamat itu karena amal ibadahnya. Terus karena sabar menghadapi ujian dari Allah. Karyawan khawatir nunggu gajian. Iya. Kalau Betul. bosnya khawatir ingin menggaji. Betul sekali. Sama-sama khawatir. Sama-sama khawatir ya. Aduh, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam Saya penjelasannya. sama-sama, Sikdat. Baik, jamaah Islami Tindas, selanjutnya saya mau ke Ustadz Maulana. Izin bertanya, Iya. Ustadz, berkaitan dengan tadi nih, apa yang disampaikan sama Ustaz Syam. Berarti kalau misalnya kita sudah sabar gitu ya, Sudah sabar. menjalani ketentuan Allah gitu. Benarkah? Saya juga pernah dengar katanya kalau kita sabar itu tandanya kita itu mau diangkat derajatnya gitu ya. Mau mungkin itu cara Allah menguji ketakwaan kita. Tapi pertanyaannya bagaimana nih? Mohon maaf kalau misalnya hambanya tidak berhasil melewati ujian tersebut, tidak bisa sabar. Nah itu gimana tuh? Diuji lagi. Iya, oh. Ada namanya ujian susulan. Mohon penjelasannya Ustaz Maulana. Izin Nabi Tafadhol. dan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita, Masya Allah, tabarakallah. Allah tidak akan menguji hambanya di atas kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Karena ujian itu sesuai kadarnya, sesuai orang yang diuji. Anak TK pasti ujiannya TK. Ya, Pasti diambil dari bahannya dari TK. Nah dalam hal ini dengan ujian bisa mengangkat atau menaikkan tingkat ketakwaan. Karena kenapa? Bentuk cinta dan kasih sayang. Kalau dicinta itu kadang-kala diuji. Gimana nih perasaannya? Kemudian ini bentuk kecintaan. Ya. Ada orang, mohon maaf, disapa. Ada yang tidak disapa. Kenapa dia disapa? Karena dia dikenal. Kenapa dia tegur? Karena dia dikenal. Kenapa dia marahi? Karena tanda cinta. Ya. Sosok orang tua memarahi anaknya. Sosok ibu memarahi anaknya. Sosok ayah memarahi anaknya. Kenapa? Bentuk tanggung jawab. Ya. Bentuk cinta. Jadi jangan pernah marah kalau sedang diuji. Hanya anak sekolah yang ikut ujian. Yang tidak sekolah nggak usah ikut ujian. Artinya, semakin bertambah tingkat ketakwaan seseorang, makin bertambah juga yang namanya ujian tersebut. Makanya kualitas ibadah itu dilihat bagaimana dia bisa melewati kesulitan itu. Dia gagal, mundur lagi. Dia gagal, usaha lagi. Maka ini adalah bentuk bagaimana melihat kualitas seseorang. Kualitas keimanan, kualitas kedekatan. Makanya alhamdulillah ketika kita diuji berarti itu pertanda kita masih diberikan perhatian oleh Allah, masih disayang oleh Allah. Maka dengan adanya ujian tadi gagal, gimana kalau gagal? Berarti bergugur dosa-dosanya. Ingat, gagal lagi, maka sebenarnya dia lagi diangkat derajatnya. Karena ada 3 poin di sini. Penghapus pahala dan derajat yang kita harapkan. Penghapus dosa kalau ada yang menghalangi. Kemudian bertambahnya pahala karena mengulangi. Dan bertambahnya derajat karena pengulangan demi pengulangan. Itulah hebatnya orang yang mahir itu bukan karena 1 kali. Orang yang mahir itu karena berkali-kali. Mohon maaf tanpa menggurui, bukan berarti kami yang di sini mohon maaf lebih baik daripada yang di rumah, tapi kami memaparkan untuk sama-sama bisa belajar. Yang namanya ujian tidak akan ada hentinya. Tergantung bagaimana kita menyikapi ujian itu. Makanya kunci dari segala ujian itu adalah kesabaran. Tapi ada lagi, nilai kesabaran itu akan meningkat ketika kita bisa mengambil hikmah di balik kesabaran dengan mengambil kalimat alhamdulillah. 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 Maka ketika orang diuji mengucapkan alhamdulillah adalah tingkat kedewasaan, tingkat ibadah yang tertinggi. Makanya Betul. selamat datang wahai
Jadi para penghuni surga yang pertama masuk surga adalah orang-orang yang banyak membaca alhamdulillah. Banyak bersyukur. Masya Allah. Dan yang sulit itu memang mengucapkan syukur di saat keadaannya sedang sulit ya. Makanya kalau mau bersyukur lihat orang yang lebih deritanya lebih dibanding kita. Nggak seberapa sih kita. Betul. Nangis hilang dompet, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita pernah punya dompet. Ada orang tidak pernah kehilangan dompet karena memang tidak ada dompetnya. Itu orang Indonesia banget tuh. Habis misalnya kecelakaan motor gitu ya. Aduh, untung Syukur. aja. Tapi syukur Masih aja. syukur, masih untung. Masih untung aja ininya nggak Dompetnya ada apa-apa. gitu. Iya. Masya Allah. Masih untung gitu. Tapi memang benar ada perumpamaan juga katanya seorang pelaut yang handal itu kan tidak akan diuji melalui ombak yang kecil Kita kan. tidak akan temukan pelaut yang ulung di air yang tenang. Masya Allah. Tapi kita akan temukan pelaut yang ulung di air yang deras. Wah, itu dia yang saya maksud. Baik, terima kasih Ustadz Maulana penjelasannya. Baik, jamaah Islam Indah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan pembahasan kita. Selanjutnya saya mau ke Habib Usman nih. Boleh. Habib Afan izin bertanya nih. Ini kan sekarang juga sedang ramai diperbincangkan gitu ya. Ada desas-desus katanya nih tahun depan itu kan akan terjadi nauzubillah min dzalik ya resesi global, krisis ekonomi Krisis gitu. ekonomi. Ya, di mana-mana gitu ya. Kalau udah global berarti sedunia dong. Iya, mungkin kan beritanya dari mendunia dulu, baru akhirnya sampai ke Indonesia juga gitu. Nah, yang kita takutkan kan kalau misalnya udah krisis ekonomi kan jadi susah, menjadi lapangan pekerjaan susah gitu ya. Nah, yang pengen saya tanyakan, lalu kita sebagai umat Muslim nih bagaimana harus mempersiapkan menghadapi krisis tersebut gitu. Masya Allah, Habib mohon penjelasan. Ya akhir Kang Mikdad, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma salli sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahbihi ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya alhamdulillah pada hari ini penonton di rumah sudah duduk manis menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita, bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya, dan insya Allah penuh dengan keberkahan dan keridhaan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara dengan krisis ekonomi yang terjadi dan yang akan terjadi katanya, bagaimana Islam menyikapinya, bagaimana seorang muslim menyikapinya, didasari dengan awal sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustadz Syam, bahwasanya setiap musibah itu semua udah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Berarti dengan kehendak dan keridhaannya Allah akan terjadi. Apa sih sebabnya? Allah berfirman juga di dalam Al-Qur'an, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum." Karena ulah tangan kita, karena perbuatan kita. Entah karena kita berdosa, pernah melakukan perbuatan maksiat dan lain sebagainya, menyebabkan Allah murka, terjadinya sebuah kehancuran, bencana dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, menyikapinya adalah yang pertama beriman dan bertakwa kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melihat segala sesuatunya bukan yang dia inginkan dia beli, tapi kebutuhannya yang dibeli. Jadi mulai dari sekarang mesti irit-irit dulu tuh, membeli apa yang dia butuhkan dan menahan daripada yang dia inginkan. Ketika dia sudah bisa menahan itu semua, maka insya Allah dia bisa mengurangi daripada bebannya. Yang kedua, yakni jangan punya utang. Karena utang adalah sumber permasalahan besar. Islam tidak mengajarkan Anda untuk berhutang. Islam mengajarkan belilah dengan sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki. Jangan membebankan. Tadi tuh, pabima kasabat aidikum, karena ulah tanganmu sendiri. Kamu mampunya cuman punya handphone sekian ya kan harganya 1 juta. Tapi kamu karena pengen gengsi beli yang 4 juta. Pengen yang 10 juta, pengen 20 juta. Akhirnya apa? Akhirnya merogoh uangnya yang lebih banyak lagi karena nggak mampu ngutang, pusing setiap bulannya stres. Atau nggak mampu beli motor, dipaksain buat beli motor, bulanannya pusing. Karena apa? Karena buat bayar. Intinya seperti itu. Atau ketika dia mengerti dan memahami bahwasanya dia nggak mampu, dia nggak kuat untuk melakukan itu semua, maka diredam. Janganlah mementingkan keinginan yang dia inginkan, ego, nafsu dan lain sebagainya, tetapi kebutuhanlah yang harus dia kedepankan. Oleh karena itu, sekali lagi mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa kepada Allah, sehingga
kita tersentuh hatinya. Mana yang harus kita butuhkan, mana yang harus kita beli, mana yang harus kita prioritaskan, dan yang mana yang harus kita harus di ini nih prioritas yang harus buru-buru seperti ini. Mendekatkan, oh saya mesti dekat ke sini deh, ya kan, biar dapat kerjaan juga, biar kebutuhan saya tercukupin, kerjaannya dicari, kebutuhannya dicukupin dan lain sebagainya. Betul, Masya Allah. Bener banget, Bib. Ini belajar dari kasus pandemi kemarin ya. Betul. Banyak juga sahabat, terus juga keluarga yang curhat bahwa mereka yang bisa selamat itu ya ekonominya karena mereka nggak punya hutang. Yang bingung itu yang punya cicilan. Betul. Gitu. Karena kalau makan itu kan mau kita punya uang berapa M juga makan tetap satu piring, nggak mungkin nambah kan makannya. Betul. Masya Allah. Tapi kalau dia memaksakan, akhirnya Jadinya Kan ada yang berantakan kemarin semuanya. krisis lagi bangun rumah. Ada yang kena juga. Itu kebutuhan buat bikin konten. Baik, Masya Allah. Ini guru-guru, izin nih, ada pertanyaan menarik nih. Pertanyaan dari Instagram ini, @aku_anak jalanan. Wah, ini hidupnya di jalanan nih, pasti nih keren nih. Coba kita bacakan nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mas Mikdad baru punya baby nih. Wah, Habib Usman juga dong. waduh. Saya mau minta doa nih sama Mas Mikdad biar istri saya cepat hamil dan alhamdulillah nggak krisis ekonomi lagi. Makanya ada yang kurang satu nih. Tolong Masya ya Mas. Allah. Oh ya udah kalau gitu. Sudah, bismillah. Ya Allah, saya berdoa ya Allah. Amin. Semoga penanya ini segera Amin. diberikan momongan, terutama Amin. anak yang soleh dan soleha Amin. juga bisa sukses di dunia dan di akhirat. Amin. Amin. Ya Masya Allah, ya Allah, Amin. makbul. Masya Allah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah sudah didoakan sama Mas Mikdad hari ini. Jadi udah selesai acara kita nih. Belum. Oh, belum gitu Justru ya. ini nanti dari Masih ada guru-guru setelah yang paling ini ya. penting. Masih ada Iya. setelah ini insya Allah. Iya. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhanallah.